Mana pasar syariah yang perlu Anda masuki segera? Mana? Ini yang penting. Saya ingin menyampaikan, yang pertama adalah provinsi di Indonesia yang berpenduduk Muslim besar. Nah, ini leader-leader distributor ini penting untuk terus masuk ke jaringan yang lebih luas. Anda perlu sertifikasi syariah ini. Jadi Anda tidak perlu banyak berbicara. Kalau orang bertanya halal atau tidak, Anda sulit menjelaskan, apalagi diminta mana ayat Qur'annya, bengong kita. Oh, cukup tunjukkan sertifikat syariahnya saja. Kalau nggak jelas, nanti tanya Pak Hidayat di kantor pusat. Lebih jelas lagi tanya Mr. Lee Hon Bing begitu. Mana Muslim terbesar di negara kita tahu secara mapping ya. Aceh misalnya, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Makassar, ya, Bone dan lain-lain. Oh, ada di sini orangnya Bone? Oh, ada. Ya. Palopo, ada Palopo? Jawa Timur, ya. Itu basis ya loyalis syariah yang Anda harus masuk. Gitu. Dan Anda akan lebih percaya diri, Anda akan lebih self confidence, Anda akan lebih pede kalau Anda punya sertifikasi syariah. Yang kedua, Anda bisa masuk membuat jaringan-jaringan baru sebagai distributor Anda, organisasi massa Muslim. Misalnya ada Nahdlatul Ulama, NU, Jawa Tengah, Jawa Timur ini sangat kuat. Anda dekati kiainya. Assalamualaikum Kiai. Cium tangan, gak usah bolak-balik, sekali aja. Kalaupun Anda non-Muslim, Anda bilang saya mau sowan Kiai. Saya memperkenalkan satu produk yang sudah mendapat sertifikasi syariah. Pasti Kiai dan santri-santri di sini ingin mengkonsumsikan produk atau obat-obatan yang sesuai dengan syariah, yang halal. Maka ini produknya, ini sertifikatnya. Kiai melihat-lihat, dipanggil asistennya. Sini, ada berapa santri kita? Ya, biasanya mereka sakit apa? Minumnya teh apa biasa? Itu ganti semua tehnya dengan teh. Jadi ini pasar yang Anda harus masuk. Ke ustadz-ustadz Anda dekati. Jangan ustadz fotokopi yang Anda dekati. Muhammadiyah, ya, Anda masuki. Karena Muhammadiyah ini punya rumah sakit yang sangat banyak. Rumah sakit itu perlu tentunya alat kesehatan, perlu obat-obat kesehatan. Dan ini belum Anda masuki. Jadi pasar Anda masih sangat luas sebetulnya. Komisi yang Anda dapat sekarang ini sebetulnya menurut saya itu baru 1/100% dari yang semestinya Anda dapat. Oke. Kemudian Al-Wasliyah dan lain-lain ya. Kemudian lembaga pendidikan dan perguruan tinggi. Nah ini juga perlu kita masuki. Anda harus lebih pede. Atau tempat di mana dulu Anda kuliah. Anda masih kenal dengan dekan, dengan dosen. Apalagi dulu Anda aktif sebagai ketua senat. Anda punya adik-adik kelas. Kenapa Anda tidak masuki? Kalau itu perguruan tinggi Islam, misalnya Universitas Islam Nasional se-Indonesia, itu kan banyak. Anda datangi. Jadi rekrutlah distributor yang tidak hanya orang per orang, tapi rekrutlah kalau bisa itu organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang kalau Anda rekrut satu orang saja, maka jaringan di bawahnya akan banyak yang mengikutinya. Berbagai pondok pesantren di Indonesia banyak. Ada sekolah-sekolah Islam namanya Madrasah Ibtidaiyah, SD sampai Madrasah Aliyah ya. Kemudian lembaga training dan kursus-kursus yang sangat banyak. Di Indonesia saja, di Jakarta misalnya, ini lembaga-lembaga LPPI misalnya, lembaga-lembaga training syariah, Karim Business Consulting, Tazkiyah Consulting, Hidayat Consulting, itu banyak sekali. Itu perlu Anda masuki. Lembaga ibadah dan dakwah, masjid-masjid, musola-musola, yayasan Islam, lembaga dakwah Islam, kan banyak. Saya yakin Anda banyak kenal itu. Tapi selama ini Anda belum touch, Anda belum approach karena
Anda belum pede. Kemudian lembaga keuangan syariah yang berkembang sekarang. Ada bank-bank syariah, perbankan syariah. Indonesia sangat pesat ini perkembangannya. Dan umumnya manajemennya, karyawan-karyawannya itu memiliki komitmen syariah yang tinggi. Loyalis syariah di sana sangat kuat. Anda tidak bisa menjual produk tanpa Anda yakin bahwa produk itu halal baginya. Anda bisa masuk. Asuransi syariah, multifinance syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Sekarang malah berkembang ini hotel syariah. Kebetulan saya juga mendapat amanah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Kemenkraf. 2013 ini akan dicanangkan sebagai pariwisata syariah Indonesia. Jadi mulai dari perhotelannya, restorannya, tour guide-nya, bahkan juga terkait nanti dengan spa-nya. Spa itu kan menyangkut misalnya apa yang digunakan, ramuan apa yang digunakan. Ini harus mendapat sertifikasi syariah. Jadi Anda bisa masuk itu. Dan Anda memang harus rajin mengikuti seminar. Anda harus rajin untuk searching di website, membaca informasi terbaru, sehingga pasar-pasar yang terbuka itu bisa Anda masuki. Kemudian mana lagi? Asosiasi perkumpulan yang berkonotasi pada syariah. Misalnya ada masyarakat ekonomi syariah. Se-Indonesia ini ada. Kemudian adalah ASBISINDO, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. Ada AAI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Ada AEEI, ya, Asosiasi Ikatan Ekonomi Islam. Ini perkumpulan yang banyak betul. Dan mungkin baru hari ini Anda mendengar lembaga-lembaga ini ada. Kemudian dari budaya juga ada PAMI, ya, itu ketuanya Haji Omar Irama itu. HSBI, Himpunan Seniman Budayawan Islam. Politik juga banyak partai-partai politik yang berbasis Islam, Orsospol Islam. Kemudian kelompok kelas menengah atau profesional muslim, akademisi, ulama, praktisi, profesional, tokoh, artis muslim, dan negara-negara tetangga yang penduduknya mayoritas Islam. Anda nanti masuk ke Malaysia, Anda masuk ke Brunei, bahkan lebih dari itu masuk ke Pakistan, masuk ke Bahrain, Uni Emirat Arab, masuk ke Mekah, ke Madinah. Bawa sertifikat itu, jangan lupa. Anda umrah atau haji, bawa sertifikat itu. Bawa produk-produk contoh. Karena Anda kan satu hotel pasti dengan orang-orang Indonesia, ya kan?